Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Hadirin a'azzani wa a'azzakumullah wal hadirat yang kami hormati, takmir musalla tabi'in, jajaran pengurus ya kita, ilmu kita, para bapak, para ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di sore hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul dalam majelis ilmu di musalla at-tabi'in yang penuh berkah ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kumpulan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberi ilmu yang manfaat, diberikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, anak istri beliau, para sahabat beliau, serta para pengikut beliau sampai kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana jadwal Jumat kelima, ya, nanti jadwal ini bersama saya, fa insyaallah kita pada hari ini akan mengkaji kitab Nisa'um Mubasysyirat bil Jannah. Jadi para wanita yang dijamin masuk surga, diberi kabar berupa masuk surga. Kitab ini adalah karya Syekh Ahmad Khalil. Nanti kita bacakan beberapa biografi para sahabiah yang mereka dijamin masuk surga. Nah, kalau dijamin masuk surga berarti bukan sembarangan gitu. Jadi ada hal-hal spesial yang patut kita teladani, karena kita semuanya ini tentunya ingin masuk surga. Di antaranya juga adalah kita mencontoh orang-orang soleh, pendahulu-pendahulu kita, bagaimana mereka menjalani kehidupannya sehingga sampai kemudian bahkan mereka diberi kabar gembira dengan masuk surga. Nah, fa insyaallah sore hari ini kita akan belajar tentang biografinya ibu kita, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Jadi ibu kita itu ibu kita Khadijah, ibu kita Aisyah ya. Jadi bukan ibu kita Kartini ya. Apa yang kita contoh ya? Yang kita contoh adalah ummahatul mukminin, ibu-ibunya kaum mukminin, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istrinya Nabi itu adalah ibu-ibu kaum mukminin. Jadi ibu kita mereka. Jadi merekalah ibu-ibu kita. Beliau-beliau itu ibu-ibu kita. Nah, sekarang kita belajar dari antara ibu kita yang mendapatkan kabar gembira berupa surga, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu nisa'i ahlil jannah Khadijah bintu Khuwailid. Ya, termasuk wanita yang paling utama di antara penduduk surga adalah Khadijah binti Khuwailid. Jadi Rasulullah mengabarkan demikian, berarti Khadijah fa insyaallah adalah ahli surga. Berarti ada hal-hal yang spesial
yang perlu kita teladani. Oleh karena itulah kita berusaha meneladani dari Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu kita Khadijah ini mulai kecil tumbuh dalam pendidikan akhlak dan keutamaan adab. Ya. Mulai kecil, padahal ketika kecil Islam sudah datang apa belum? Belum. Ya, tapi keluarganya sudah mendidik akhlak yang baik, mendidik adab-adab yang baik, sehingga beliau itu dikenal, disifati oleh orang-orang ketika itu dengan iffah, ya, dengan perempuan yang menjaga diri, disifati dengan kemuliaan, dengan kesempurnaan, sehingga beliau itu punya lakopnya, itu julukannya adalah At-Thahirah. Jadi ibu kita Khadijah itu punya julukan At-Thahirah. Apa artinya At-Thahirah? Jenengan kan biasanya bab toharo, suci, berarti wanita suci. Ya. At-Thahirah baina nisa'i Makkah fi zamaniha. Jadi wanita suci di antara wanita-wanita di zamannya, wanita Mekah di zamannya. Kenapa perlu ini kita kemukakan? Zaman jahiliyah loh Bu, zaman jahiliyah loh Pak. Zaman itu banyak wanita-wanita yang berzina, tidak kenal aturan, tidak kenal adab. Tapi di tengah rusaknya zaman itu masih ada perempuan yang menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya, menjaga kesuciannya, sampai apa? Sampai dia punya julukan At-Thahirah. Ya, Khadijah At-Thahirah. Khadijah itu wanita yang suci, wanita yang suci. Nah, ini para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasannya Khadijah itu memang bahannya, bibit, bebet dan bobotnya sudah baik. Sebelum dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pendamping hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus pendamping dakwanya, beliau memang sudah dari asal usul bebet, bibit, bobotnya itu sudah bagus, bahannya sudah bagus. Mau sampai julukan, namanya orang itu kan dijuluki sesuai dengan karakternya. Mbak, sampean kenal Mbak Iki? Oh, Mbak niku tak kalem tiangi. Napa kok dikenal kalem? Ya karena memang orangnya kalem, santun, kan ngoten sih. Nggak mungkin kalem terkenal kalem, kenyataannya keras misalnya. Kan nggak mungkin orang, Mbak kenal iki. Oh, tiang niku gampangan, tiang niku. Pun wedian gampangan, artinya gampangan ini kan mudah menolong, ya. Tiang niku sekali lagi dicap sesuai karakternya, sesuai kebiasaannya. Kenal niki Pak? Oh nggih, gak isoan. Dikon ngene gak iso, dikon ngono gak iso ngoten ta. Mboten, maksudnya gak isoan niku gak tegoan, gampangan nulung dan lain sebagainya ya. Nah, orang itu dicap sesuai karakternya. Nah, para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi julukannya Siti Khadijah itu siapa? At-Thahirah, sampun ya. Ada lagi yang lain diriwayatkan disebutkan sebagai Afifah, Afifah. Ya, perempuan yang menjaga harga diri, kehormatannya. Ya. Berarti sudah terkenal perempuan yang baik-baik nih. Ya. Kemudian mendapatkan polesan Islam, ya tambah baik. Sama dengan bahan bakunya sudah baik, proses produksinya baik, ya tambah baik. Ya. Oleh karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda misalnya,
fa khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islami idza faquhu. Orang pilihan, orang terbaik di masa jahiliyah itu menjadi orang yang terbaik pula di masa Islam jika mereka mengenal agama. Pasti. Jadi dasarnya, perempuan ini dasarnya fitrahnya sudah bagus, apalagi mengenal dakwah sunnah, tambah bagus, gitu loh. Bahannya sudah bagus. Jadi kalau kita punya teman-teman SMA diajak, yang dulu bintang-bintangnya SMA ini, dia dulu cerdas, pinter. Nah, eman ini masa-masa kita belum kenal sunnah, ya, maka orang-orang pilihan dulu belum kenal sunnah akan menjadi pilihan ketika mereka kenal sunnah. Ya, diajak mereka, karena kita diajak yang baik, dikenalkan ngaji, diajak ngaji. Dan memang Siti Khadijah adalah beliau orang yang baik, ya. Sebelum Islam datang, beliau juga orang pilihan, Sayyidah Quraisy At-Thahirah. Baik, para jamaah sekalian, para ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu kita Khadijah itu lahir di Ummul Qura. Mana Ummul Qura itu? Mekah. Nama lainnya kota Mekah niku Ummul Qura. Ya, di Al-Qur'an disebutkan walitunziru Ummul Qura wa man haulaha, dan untuk mengingatkan penduduk Ummul Qura dan sekitarnya, yakni Mekah. Nama lainnya Mekah Ummul Qura. Nama lainnya lagi apa yang disebutkan di Al-Qur'an? Nama lain Mekah adalah Bakkah, nama tuanya. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya bangunan awal untuk ibadah yang pertama kali di muka bumi adalah lalladzi bi Bakkah, yakni di Bakkah, Mekah. Jadi Bakkah itu Mekah, nama lamanya Mekah. Ya. Beliau lahir di sana yakni 68 tahun qoblal hijrah, 68 tahun sebelum hijrah. Ya. Kalau dihitung dengan tahun gajah, 15 tahun sebelum tahun gajah. Berarti KCE lahire kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa tahun? 15 gampang. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi lahir tahun gajah. Tanggal pinten? Ya niku wafate tanggal 12 Rabiul Awal niku wafate. Sing leres niku Senin 9 Rabiul Awal tahun gajah. Loh, Ustaz kok gak disebut ongkone? Kok gak ana ongkone? Kok tahun gajah? Tahun piro ongkone ini? Lek tahun miladi niku 20 April 571 Masehi niku tahunnya lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lek niku miladi, lek Masehi. Nopo mulai kula SD, panjenengan SD, Rasulullah lahir tahun gajah. Kok gak angka ya? Nah, mboten nate tangletan niku ten guru agama niki. Yo napa panjenengan niki? Ngeten ceritane Bapak Ibu sekalian, tiang-tiang Arab niku belum mengenal angka tahun, mereka sudah mengenal angka hari dan angka bulan. Dan ini berjalan terus sampai zamannya sahabat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu Gubernur Basra namanya Abu Musa Al-Asy'ari itu nyurati Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, saya ini kebingungan membaca surat perintah dari panjenengan. Saya selaku gubernur dapat perintah dari khalifah, ini suratnya ini semuanya tertulis Sya'ban. Ada 2 surat tertulis Sya'ban. Ini Sya'bannya tahun kemarin apa tahun sekarang? Oleh karena itulah, ayo kita buat kalender. Ya,
penanggalan Islam supaya kita tidak bingung. Nah, ketika itu akhirnya rapat zamannya Umar bin Khattab niku diputuskan. Ketika itu ada usulan, kapan kita memulai kalender Islam? Usulan pertama, sejak Rasulullah lahir. Usulan kedua, sejak Rasulullah dapat wahyu, itulah tahun pertama Islam. Usulan ketiga, sejak Rasulullah hijrah, itu tahun pertama Islam. Usulan keempat, sejak Rasulullah wafat, kita hitung sebagai tahun pertama Islam. 1 diterima, 3 ditolak oleh sahabat Umar bin Khattab waktu jadi khalifah ketika itu. Pertama, usulan dimulai tahun Islam itu sejak Rasulullah lahir, ditolak oleh sahabat Umar bin Khattab. Kenapa? Karena niru tiang Nasrani. Tiang Nasrani itu ngitung tahun pertama sejak Nabi Isa lahir. Ya, jadi kalau Nabi Isa sekarang masih hidup, berapa umurnya? 2020. Ya 2020, Bu. Karena itu dihitung, makanya dinamakan miladi. Ya, tahun kelahiran atau Masehi. Ditolak. Usulan kedua, dihitung sejak Nabi Muhammad SAW dapat wahyu, ditolak oleh sahabat Umar bin Khattab. Kenapa? Karena niru orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu ngitung awal tahun kalendernya sejak Nabi Musa dapat wahyu di Tur Sinai itu, Tur Sinai. Usulan ketiga yang ditolak adalah dihitung tahun pertama Islam sejak Nabi wafat, ditolak. Karena itu tahun kesedihan. Masa mengawali kalender itu dengan tahun kesedihan? Tidak ada semangatnya. Akhirnya yang diterima itu adalah sejak Rasulullah hijrah. Karena kata Umar adalah itu pembeda antara yang hak dan batil. Dan itu adalah penyemangat kita. Oleh karena itulah kalender Islam kemudian dikenal dengan kalender Hijriyah, bukan Miladiyah, bukan ya Nubuwiyah atau Nabawiyah dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu baru sejak zamannya Umar bin Khattab itu umat Islam kenal tahun, angka tahun. Sebelumnya hanya dititeni peristiwa besar. Tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena terjadi ketika itu penyerangan tentara Gajrat dari Yaman pimpinan Abroha itu. Dan Rasulullah SAW lahirnya itu 50 hari setelah terjadi peristiwa itu. Makanya Rasulullah lahir tahun gajah. Dititeni tahun ini. Sami kali mbah-mbah. Mbah, Pak Deniku lahir tahun pinten? Karo aku nak pokoke pas Gestapo. Kan ngoten sih? Oh, berarti 65, Mbah. Kan ngoten sih tiyang ngoten. Lek palikmu iku pas Gunung Agung meledos biyen lho, Le. Nah, ngoten. Mboten semerap tiyang singen niku dititeni peristiwa besar. Nah, zaman Rasulullah dititeni peristiwa besar tahun gajah ketika itu. Ya. Dan Rasulullah itu sekali lagi lahirnya, nah ini bagus kula. Pun diekol suara kula. Ya. Rasulullah itu lahirnya 50 hari sesudah peristiwa gajah. Nah, Siti Khadijah 15 tahun sebelum peristiwa tahun gajah. Bon nggih? Lanjut. Oleh karena itulah ya, jaraknya Siti Khadijah dengan Rasulullah SAW itu 15 tahun. Dan Siti Khadijah nanti wafatnya umur 65 tahun. Berarti berapa tahun sebelum hijrah? Bu, ayo para umahat. Wow, ini kuteng papan kan ono tulis-tulisan nih. Beliau lahir 68 tahun sebelum hijrah, wafatnya 65 tahun. Berarti sebelum hijrah beliau wafat berapa tahun sebelum hijrah? 68 dikurangi 65, pinten? 3 tahun sebelum hijrah. Tidak sempat ikut hijrah Siti Khadijah niku. Ya, yakni tepatnya 10 tahun sesudah Rasulullah jadi nabi, jadi rasul.
Jadi mendampingi dakwanya selama 10 tahun. Dan tahun itu dikenal sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Dititeni, tahun sedih. Oh, berarti tahun ketika istrinya Rasulullah Khadijah wafat, dan juga bulan berikutnya diikuti oleh paman beliau Abu Thalib. Dan para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kelahiran beliau. Ya. Ibu kita Khadijah radhiyallahu anha, nasab beliau, ya, beliau adalah putrinya dari jalur ibu. Kalau ibu adalah namanya Fatimah binti Zaidah bin Asam bin Rawaha bin Hajar bin Abdul, ya, bin Ma'ish bin Amir bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Fihr ini Quraisy. Ya. Kalau dari jalur bapaknya, beliau itu Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Ketemunya di Quraisy. Ya, ketemunya di Fihr Quraisy. Tapi Siti Khadijah kalau dari jalur bapak dengan Rasulullah itu dekat, ketemunya di Qusay. Jadi Nabi Muhammad itu bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, ya, bin Murrah bin La'ab bin Lu'ay. Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Ketemu di mana ini? Di Qusay. Ya, jadi Rasulullah bersama Khadijah itu ketemu di Qusay. Empat nasab ke atas. Ya, kalau dari Rasulullah 5 nasab ke atas. Dan ilmu nasab niki penting para bapak ibu sekalian. Jadi jenengan penting untuk mengenal ilmu nasab. Kalau orang Arab biasa. Ya. Kalau orang Jawa sudah kehilangan. Jangankan ya buyute, kadang bae lho karo jenenge. Ya, hilang kepaten obor. Itu penting. Ya. Kenapa? Rasulullah itu memerintahkan loh untuk belajar nasab. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat Tirmidzi, "Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum." Belajarlah nasab kalian yang kalian bisa nyambung rahim kalian. Fa inna silatar rahim, karena nyambung rahim, karena dengan nasab ini tahu oh biyen iku sak rahim ketemu di mbah iki. Itu penting. Dan ini namanya yang benar-benar nambung nasab, nambung silaturahim. Ya. Fa inna silatar rahim, karena sesungguhnya silaturahim, nyambung rahim, mahabbatun fil ahli, menambah cinta terhadap keluarga. Keluarga besar kita bisa saling mencintai. Oh ngeten ta silsilane. Lah arek saiki rumen dulur pernah apa wis pokoke dulur karo jalure lah bahaya iki. Ya. Kudu belajar. Ya. Belajar bukan untuk bangga-banggaan, tapi untuk pertama tadi nyambung rahim, nyambung silaturahim. Ya. Karena silaturahim satu kata Rasulullah tadi bisa menambah kecintaan, keharmonisan di dalam keluarga besar. Masrotun fil mal, bisa memperbanyak harta, jelas. Kadang mari silaturahmi dulure duwe pencit akeh disangoni pencit akeh. Apa gak rezeki niku? Nggih. Kan ngoten sih. Mansaatun fil azhar, memanjangkan umur. Ya, gak kerja kula silaturahmi. Ya dulure tepak HRD. Oh iya tepak kosong iki ayo Mas mending gawe lamaran wis setipno aku ae lho. Lek seneng nyamun dulur. Gak tau nyamun dulur dikandani merono lho. Dikono iku anu wong iku duwe jabatan penting misalnya. Kate merono isin. Soalnya gak tahu nyambung. Ya, mboten semerap ya nasabe. Jenengan niki wajib niki. Mumpung tiang-tiang sepatah sik wonten ditanggleti Pak Dik ini ketemu. Ya. Niki PR sedaya nih. Ya. Murid-murid kula SMK niku mesti lek pertemuan awal niku kan perkenalan. Di antara PR perkenalan pertama wajib mengetahui arti namanya. Ngoten nggih. Kula wajibaken. Soalnya kadang bahaya wonten nama sing keliru, ya.
Wonten murid namanya Ifka. Wapi lek gak ngerti. Itu artinya Ifka itu nggawe dosa. Lho kan ngaten. Terus kalau wingi wonten nih tepak tiang sepai nggih ndugi kula kengken ngerubah namanya. Namanya Mas Amah. Aduh, gentian Maimanai. Sampun mbak kula, masyaallah mbakmu enake mlebu swarga rek, awakmu sing mlebu neraka. Digenti nduk ngene. Gak mboten ngertos kula Pak ngeten. Tiang sepai kula panggil. Teng Quran wonten nggih, tepak mboten semua Quran kita ngoten niku wajib pertama niku ngoten. Nah, karena nama itu bisa menunjukkan doa tadi ya, doa, bisa menunjukkan peristiwa yang terjadi. Pas lahir ana bledek jenenge ribut kan ngoten. Guntur kan ngoten. Pak Guntur lali. Semangat itu maksudnya. Ya, ada yang menunjukkan waktu lahirnya. Laili mesti lahir malam. Takono nonggo lek lahir siang keliru iki jenenge ya. Fajar lahir pas fajar kan kadang ngoten. Ada yang menunjukkan marga atau gabungan jenenge bapak ibune. Arifah, Arifin karo Khalifah di Bandung Arifah misal. Kadang begitu ya. Nah, seperti saya Andi Yudiawan, Yudi ini bapak saya gitu ngoten. Jadi belajar wajib bapak ibu saya itu ketemu ya, ketemu empat jalur ke atas sak turunan ya. Ini ndak akan tahu kalau jenengan nggak belajar terus mantun tanglet dulur-dulur ditulis. Perlu nih nopo? Perlu nih tadi kudu nyambung. Ya. Saya kalau jalur bapak, misalnya saya kasih contoh, jenengan PR semuanya harus tahu. Andi bin Wahyudi bin Katama binti Sarmo bin Ngaiso. Kalau dari ibu, ini yang dondong ya, asli dondong, belum yang betas. Nanti yang betas saya pingin tahu nanti, belum tahu nih. Nanti bisa jadi ke kacang ke bubaroka nanti, biar ketemu. Ya. Yang dondong ibu Andi bin Nuriyatin binti Darmojoyo bin Kertojoyo bin Ngaiso, ketemu di Mbak Ngaiso ngeten lho ya. Pernai nopo pernai ternyata sing luwih tuwek niku ibu kula ya, bapak kula itu adik ngoten ketemu nih. Nah niki ndak akan bisa kecuali kalau kita ndak belajar nasab. Ini penting ya. Sekali lagi Rasulullah SAW dan Siti Khadijah itu ketemu nasabnya di Qusay bin Kilab. Baik, kita lanjut. Khadijah niki sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, beliau ini seorang janda, kita kenal. Suami pertamanya ibu-ibu sekalian namanya adalah Malak bin Nabash bin Zararah At-Tamimi. Ya. Julukannya Abu Hala At-Tamimi karena anaknya dari pernikahan pertama beliau punya dua anak yakni Hala dan Hin ya. Dan pernikahan pertama ini beliaunya cerai mati wafat ya. Jadi tidak sampai cerai hidup, cerai mati. Kemudian setelah itu ibu kita Khadijah menikah dengan orang kedua namanya Atik ya, di Jawa Cak Tik. Ya, Atik bin Abid Al-Makhzumi punya anak Hinda. Nah, Hala Hinda. Nah, gitu ya. Jadi 3 nama anaknya sebelum ya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu barulah beliau menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas pernikahan dengan Rasulullah SAW inilah potensi beliau sebagai wanita yang mulia itu semakin nampak ya, keutamaan beliau semakin menonjol. Yang sebelumnya beliau itu dikenal sebagai At-Tahira wasadat nisa Makkah kulluhun ya, sebagai wanita yang suci, wanita yang mulia se-Mekkah. Sejak dinikahi Rasulullah jadi apa? Sedunia. Kan gitu sih. Ya. Tidak hanya se-Mekkah, sedunia. Apa dalilnya? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Hasbuka min nisa'il alamin." Ya, cukuplah bagi kalian belajar dari wanita terbaik sedunia. Siapa mereka? Maryam binti Imran. Maryam putrinya Imran. Siapa ini?
Ibunya Nabi Isa alaihissalam. Wa Khadijah binti Khuwailid. Ya. Nah, ibu kita yang kita bahas ini yang awalnya wanita terbaik se-Mekah menjadi sedunia. Ya. Atas bimbingan siapa ini? Rasulullah SAW. Oleh bojo sing tepak. Pas bojo nomor pertama, kedua masih se-Mekah. Ya sama tetap. Sebelum nikah sudah terbaik se-Mekah kok. Pas bojo ketiga, Rasulullah SAW jadi terbaik sedunia. Dan perempuan yang terbaik ketiga yang disebutkan oleh Rasulullah yakni Fatimah binta Muhammad dan juga Asiyah istrinya Firaun. Baik. Para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bisa belajar. Wong wedok itu tergantung bojone. Ya, bojone bisa bimbing ke arah lebih baik apa enggak. Bojone ini punya potensi baik, gak iso ngembangno, gak iso bimbing, ya tetep semekae. Ya terbaiknya. Padahal iki wis baik. Namun ketika dibawa bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tidak hanya menjadi wanita terbaik se-Mekah, tapi juga sedunia. Karena memang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, wong lanang itu pemimpin sing bimbing wong wedoke. Ya, makanya hati-hati memilih suami, jadi harus benar. Yang belum ya, yang sudah ya wis niku ditampa niku wonten manane. Kalau saya jare ustaz ganti mboten pun, lek ngeten niki sanewanane dicak ngaji, ditandani bareng-bareng wong namine urip ngeten. Ya, seperti itu. Para jamaah sekalian, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Siti Khadijah ini dikenal sebagai perempuan se-Mekah yang tajir, yang banyak hartanya, ya, yang beliau kaya raya. Biasanya beliau itu tidak dagang sendiri, tapi beliau nyuruh orang untuk ya menjualkan barang dagangannya. Beliau ini pemodal. Ya, lihat anak ya orang laki-laki yang potensi yang bagus ya dipekerjakan. Nah, ketika itu para jamaah dimuliakan oleh Allah, nama Nabi Muhammad juga muda, waktu muda, ini sekitar umur 20-an, itu sudah dikenal pula seantero Mekah sebagai pemuda yang tampan, baik akhlak maupun fisiknya, sebagai pemuda yang amanah, sebagai pemuda yang bisa dipercaya. Dan ini terkenal karena mendengar akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih muda ini, sebagai seorang ya yang tadi perempuan yang kaya raya, yang punya modal. Beliau itu biasanya memang mempekerjakan seorang laki-laki untuk menjualkan barang dagangannya. Ya. Beliau memanggil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah awal dari nanti perjodohan, kan ngoten sih? Jenenge jodoh kan kadang gledek dipano nglibet ya. Ya. Tresno jalaran saka nglibet ya, mulai anu sre jodone iki kene, sering ngaji kene, jodone ketemu kene. Sing biyen kanca saiki dadi maratuwa kan ngoten. Kan wonten niku. Dadi ngoten. Contoh jenenge perjalanan urip kan ngoten, ya. Nah, ini awalnya dipanggil Nabi Muhammad yang muda ini, yang belum jadi nabi ketika itu, tapi sudah lurus ya. Jadi tidak benar kalau Rasulullah kecil itu nyolongan jambu, beres sewala itu. Tidak mungkin orang baik mulai dulu itu Jadi biasanya banyak juga baik. Ya. Jadi kita misalnya Siti Khadijah ini orang yang suka berzina, naudzubillah min dzalik, itu salah sekali. Dari awal memang orang pilihan. Belum datang Islam memang sudah wanita suci menjaga kehormatan. Nah, Rasulullah pun demikian. Dari awal juga orang pilihan. Ya. Dan ini namanya irhasat. Jadi tanda-tanda kenabian sebelum jadi nabi itu sudah tampak. Kan pernah Rasulullah SAW itu waktu mengembala kambing di atas bukit Mekah, itu kan dijak konco nih. Ayo mudun, mengembala kambing ketika itu sampai beberapa hari bermalam jauh ya, karena ayo mudun ono apa? Delok orkes ya. Mudun
Dalam perjalanan oleh Allah Subhanahu wa taala dibuat capek kemudian tertidur. Enggak sempat, tidaklah terbangun kecuali karena teriknya matahari. Enggak sempat ngerungokno itu. Itu terjadi 2 kali. Apa kata Rasulullah SAW? Sejak itu saya bertekad tidak akan berusaha mendengarkan musik lagi. Jadi mulai awal memang terjaga. Ya, jangankan nyolong jambu gitu loh. Ya, hal-hal seperti itu. Oleh karena itulah beliau itu dijuluki Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Ya, pemuda yang akhlaknya dipanggil oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha. Beliau ya ditawari, saya mendengar bahwasannya kamu ini terkenal sebagai pemuda yang jujur, yang amanah, wa karama akhlaqika, dan kamu memiliki akhlak yang mulia. Wa ana utika dhi'fa ma uti rajulan min qaumika. Saya percayakan padamu tak modali 2 kali lipat ya. Biasanya orang biasa itu orang-orang umumnya tak kasih modal segini, kamu tak kali lipatkan. Itu. Nah, kemudian setelah itu diterimalah tawaran ini. Abu Thalib mengatakan hadza rizqun saqahullah ilaika. Ini ya peluang baik untukmu Muhammad, ya. Ya, kepercayaan Khadijah lakukan dengan baik. Kemudian ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah beranjak dewasa, ya, beliau kemudian di situ diceritakan berdagang sampai ke Syam. Orang-orang Quraisy itu kan kalau musim panas dagang ke Syam, ke utara. Kalau musim dingin dagang ke Yaman. Liila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita was-saif. Kebiasaan orang-orang Quraisy yang mereka melakukan perjalanan perdagangan di musim syita, musim dingin ke Yaman, was-saif dan musim panas ke Syam. Beliau berangkat ke sana. Sebelumnya Rasulullah SAW itu pernah ke sana waktu kecil, diajak oleh pamannya Abu Thalib umur 12 tahun, yang ketemu pendeta Buhairon itu. Masih ingat ibu-ibu sekalian tentang kisah itu? Nah, selama perjalanan kan beliau itu selalu dinaungi awan. Pohon-pohon yang dilewati merunduk, batu merunduk. Ini diamati oleh pendeta Buhairon waktu kecil itu. Ya, langsung disuruh dijamu sama pendeta Buhairon, Abu Thalib dijamu. Dilihat, waduh, ini adalah ya calon pemimpin ya dunia ini, kata beliau. Sudah sekarang Abu Thalib ya bawa pulang segera. Saya khawatir kalau ketahuan orang Yahudi Bani Israel dibunuh. Itu umur 12. Umur 20 beliau juga ke sana lagi. Ya, 20-an tahun beliau ke sana berangkat dagang ke Syam membawa ya modalnya Khadijah binti Khuwailid. Dan Khadijah ini juragan yang bagus juga. Apa persaksian Rasulullah SAW tatkala ya beliau ya, menjadi anak buahnya Khadijah dalam berdagang? Apa kata beliau? Ma ra'aitu min sahibati ajiru khairan min Khadijah. Saya tidak pernah melihat seorang yang tajir, seorang pemilik modal yang lebih baik daripada Khadijah. Ma kunna narji'u ana wa sahibi illa wajadna inda tahaffatan min ta'am tahba'uhu lana. Saya itu tidaklah kami itu kembali, sebelum kembali pasti waktu kembali kami ke Mekah itu sudah disediakan makanan untuk kami dan para sahabat kami yang ya menjadi pedagang ya, yang memperdagangkan barangnya beliau. Subhanallah. Ini juragan yang baik. Jadi Khadijah ini juga perempuan yang baik, juragan yang baik. Ya. Beliau mempekerjakan pekerjaannya diopeni istilahnya ya, dikasih makan. Nah, di dalam perjalanan ini Siti Khadijah itu menyertakan budaknya namanya Maisarah. Nah, Maisarah ini melihat seorang Muhammad muda ini sallallahu alaihi wasallam, beliau tatkala dagang jujur. Terus selama perjalanan beliau ditampakkan irhasab lagi. Maisarah si budak kecilnya Khadijah yang ikut ngewangi dagang nih, itu melihat selama perjalanan Rasulullah ini diiupi awan, terus ya pohon-pohon merunduk padanya. Ya. Pulang keuntungannya dapat 2 kali lipat, berlipat-lipat, dan Rasulullah menyerahkannya secara jujur. Nah, Maisarah budaknya ini cerita kepada Khadijah,
Ya, Maisarah, ya wahai ya tuanku. Ya. Ini orang yang jenengan suruh ini, Muhammad ini mulia sekali dia. Ya, pemuda yang bagus sekali, yang amanah sekali, akhlaknya bagus. Selama perjalanan saya lihat beliau ini ya memang orang yang luar biasa. Selalu dilindungi awan. Pohon-pohon itu merunduk padanya. Diceritakan kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nah, inilah awalnya ya Siti Khadijah itu ya tertarik kepada seorang pemuda yang namanya Khadijah binti Khuwailid. Kemudian para jamaah dimulakan Allah, selanjutnya setelah dari itulah, sebelumnya Khadijah ini sudah banyak dilamar. Ini kan janda kaya raya, kemudian akhlaknya bagus, dan yang ngelamar itu bukan orang biasa, semuanya sadat, waru'usat, ya para ya tokoh, ya orang-orang yang mulia di Mekah, semuanya ingin menikahi Khadijah. Tapi itu semuanya ditolak oleh Khadijah. Akan tetapi tatkala Siti Khadijah mendengar laporan dari Maisarah dan mendengar dengan mata kepala, melihat dengan mata kepala sendiri hasil perdagangannya selama ini, selama disuruh dagang akhlaknya bagus, jujur, nggak tahu ngentit dan sebagainya, ya. Kemudian laporan dari Maisarah bahwasanya selama jualan beliau jujur, ya, akhlaknya bagus, bergaul dengan manusia bagus, maka Siti Khadijah ini tertarik, ya. Dan beliau menceritakan kepada teman akrabnya. Namanya siapa? Namanya Nufaisah. Ada yang membacanya Nafisah binta Maimuniyah. Ya, Nufaisah ini teman akrabnya diceritani. Waduh, Muhammad itu aku seneng nang arek iku. Ya. Pingin aku duwe bojo kaya arek iku. Nah, cara ngono lho. Lah Nufaisah ini ngerti bakate mak comblang ngoten nggih. Nah, lalu Nufaisah ini pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ya mengatakan tentang ketertarikan Khadijah. Ini menunjukkan apa? Bolehnya menawarkan diri. Ya. Tolong kok sampai aku pingin dibojongi. Tapi kan ya kudu nyocok ini memang cocok, orangnya tajib, bakul, asalnya ya sekufu ini ya. Nah, Nufaisah juga mak comblangnya juga nimbang-nimbang, oh iya ini pas sih. Ya, perlu diselamatkan pemuda kayak Nabi Muhammad ini. Pemuda kayak Muhammad ini perlu diamankan, mau mundur muncul. Ya, seperti itu ya. Ini memang kewajiban ini curah. Jadi jenengan kalau lihat anak muda yang baik, niku yang jenengan pikirkan diantaranya ngamankan dia. Karena kalau dia tepak bojo gak tepak, potensinya akan hilang. Jenengan harus itu. Dan kalau terlambat sedikit, itu biasanya godaan setan itu pasti itu digoda seperti itu. Ya, karena tidak suka ini pemuda potensial seperti ini. Nah, Nufaisah ngerti dicurhati temannya, datang kepada Rasulullah. Ya Muhammad, ma yamna'uka an tazawwaj. Ya, wahai Muhammad, apa sih yang menyebabkan sampean kok gak rabi, kok gak nikah? Wis umur selawe. Rasulullah SAW sebagai anak yatim ya yang ikut pamannya, beliau mengatakan ma biyadi ma atazawwaju bi. Nopo sing damel nikah? Kula niki kan cuma bekerja, kula nggih wonten ngeten ngoten ten Nufaisah. Fa in kufita wa du'ita ilal jamal wal mal wa syaraf wal kafa'a alla tujib. Jika itu tidak jadi urusan, misalnya beliau memandang hanya bagusnya akhlak, kemuliaan, kenapa kamu menolaknya? Ya, dan beliau juga sama dengan kamu. Beliau ini bagus, punya dana, ya, beliau tajir, beliau cantik, beliau kaya, beliau mulia. Faman hiya? Nabi Muhammad tanya, Muhammad muda ini. Khadijah, ya. Wa kaifa li bidzalik? Bagaimana saya caranya? Ya alayya, ya melalui aku, jari Nufaisah. Fa ana afal, ya wis. Ya, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melihat Khadijah ini juga baik.
Ya, beliau juga memperhatikan. Akhirnya setuju dua orang. Khadijah kemudian ya waraja Nufaisah kembali ya mengabarkan kepada Khadijah ya mak comblangnya ini ya, dan ini adalah bagus dan ini dapat pahala ya karena Rasulullah SAW bersabda min afdoli asy-syafa'a ayyushfa'a bainal itsnaini fin nikah. Termasuk ya keutamaan yang paling afdol, pertolongan yang afdol adalah menolong dua orang sampai dia ketemu nikah. Jadi ingatkan ya. Jadi mak comblang itu termasuk afdol ya. Ingatkan. Jadi ditoto. Nah niki ibu-ibu sekalian, para bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Siti Khadijah itu ya laporan wadul kepada pamannya bahwasannya pingin nikah dengan seorang Muhammad, namanya pamannya ini Amr bin Asad. Kenapa? Bapak beliau sudah wafat ketika itu, umur 35 tahun waktu perang Fijar. Ini kan umur 40. Jadi pamannya yang jadi walinya. Ya. Kemudian pun demikian Nabi Muhammad kondo nang pamane pisan Ali bin Abu Thalib ketika itu. Lalu datanglah keluarganya Nabi Muhammad melamar juru bicaranya dari pihak Nabi Muhammad adalah Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad SAW, dan dari pihak Khadijah adalah pamannya yang bernama Amr bin Asad. Lamaran seperti kita lah, ndugi. Ya. Jadi keluarga si laki-laki datang ke keluarga perempuan. Ketika itu sing awali biasanya kan ngoten sih, wonten napa niki kula ngeten kan ngoten bahasa kan ngelamar ya. Ya, termasuk Abu Thalib ketika itu mengatakan alhamdulillahilladzi ja'alana min dzurriyyati Ibrahim wa zar'a Ismail. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita ini termasuk keturunannya Nabi Ibrahim dan anak turunnya Nabi Ismail. Ya, menjadikan kita sebagai penghuni Mekah ini negeri yang aman ya, yang disucikan oleh Allah. Hadza Muhammad bin Abdullah nikilo ya ponaan kula Muhammad bin Abdullah la yuzanu bihi rajulun min Quraisy, yang jenengan semerap ndak ada padanannya ya pada pemuda Quraisy. Siapa yang bisa memadani ini ya tampannya, akhlaknya ya, baik itu kemuliaannya, kecerdasannya, keutamaannya ya. Kemudian walau fi Khadijah binti Khuwailid rohbah, dia ingin menikahi Khadijah, disampaikan dengan Abu Thalib. Kok kepencet nih. Sebentar. Belum. Nah, kemudian pamannya Khadijah langsung menerima ya. Huwal fahal la yuqdahu anfu. Ya, dia baik yang tidak ada celahnya. Akhirnya disetujui, nikahlah dua orang ini cerita nikahnya, dan ketika itu maharnya para jamaah dimulakan Allah 20 ekor unta. Jenengan lho ngoten iki lho. Wonten mriki 20 ekor sapi ngoten. Waduh, panjangan men. Ya, sekarang 1 ekor unta pinten? Ya sekitar kalau dibuat 2 kali lipat dari sapi sekitar 40 sampai 50 jutaan. Kali 20 sak embok kena kayak bondo urip nih. Niki mahar nggih. Jadi Rasulullah nanti kita lihat mahar beliau banyak-banyak. Jadi beliau walaupun sedikit enggak apa-apa ya. Minimal kan khotam min hadid kan, jadi cincin dari besi. Cuma jenengan kan sungkan masa ngoten. Artinya menyesuaikan lah kemampuan. Dan Rasulullah ketika itu maharnya adalah 20 ekor unta, subhanallah ya. Ya, dan juga selamatan wa aman nas, yang memberikan makan manusia ya, jadi waliman. Dan ketika itu umurnya adalah arba'ina fi sin. Jadi umurnya Khadijah 40 tahun dan umurnya Nabi Muhammad SAW adalah 25 tahun. Dan ini pernikahan yang diberkahi. Selama menikah dengan Khadijah nanti beliau tidak menikah dengan wanita lain ya. Dan nanti Siti Khadijah itu wafatnya umur 65 tahun. Berarti umur pernikahan Rasulullah dengan Khadijah berapa tahun? 25 tahun. Jadi Rasulullah itu menikah dengan Khadijah umurnya 25 tahun, umur pernikahannya. Ya, jadi ngoten. Dan ini diberkahi, dan anak keturunan beliau nanti dari Khadijah.
Demikian ibu-ibu sekalian, ya, biarkan Rasulullah SAW dan ibu kita Khadijah bulan madu dulu, jangan diganggu, kita akhiri ya. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan selanjutnya ya. Pelajaran yang pertama yang dapat kita ambil, hendaknya kita mensolehkan diri dan mengkondisikan lingkungan yang baik agar muncul bibit anak yang unggul dan berkarakter ya. Jadi Siti Khadijah niku bibitnya memang saya. Terus kenal Islam tambah saya. Jadi tiang leng asal ini bibit saya ini eman lek gak dikenal sunnah. Nanti pasti tambah saya. Wong arek asale gak apik kenal sunnah dadi apik apa maneng iki asline apik arek iki. Saaken aku eman koncoku siji, pingin tak tarik, harus punya seperti itu. Ya, kanca-kanca SMA aku biyen sing akrab-akrab, ayo ditarik. Nah, misalnya. Ya, ojo hanya reunian dadi masalah itu reunian nanti. Ya, reunian di majelis ilmu sini wis diajak ke majelis ilmu. Pelajaran yang kedua, para jamaah sekalian, biasakanlah berperilaku yang baik karena orang itu dicap sesuai perilakunya, ngoten nggih? Ya, seperti kenapa dapat julukan At-Thahira? Karena Siti Khadijah niki akhlake sae ndak ya murah. Nah, harga dirinya enggak murah, menjaga diri. Ya, makanya disebut sebagai wanita suci ya. Ada tiang kan ngoten dicap ya. Wis wau lho. Ya, sing api-api wis dicap ya. Orang ini disiplin karena terkenal disiplin dan sebagainya. Yang ketiga para jamaah dimuliakan Allah, pentingnya belajar nasab agar dapat nyambung tali rahim. Oh, jenengan niki asline misanan kali kula. Oh, misan. Mindo kenal sehingga nyambung. Tiang niku lho lek diberitahu nasab niku seneng. Sampeyan iki dulurku, teko iki jenengan gambaraken. Oh, teko iki oh ngene. Jadi pernah sampeyan asline sampeyan iki nyeluk aku Pak Lek. Cuma umurane padha sampeyan nyeluk Mas misalnya. Asline Pak Lek pernah misalnya seperti itu. Penting niki, mumpung tiang-tiang sepa tasik wonten. Ya. Terus diselidiki. Kula piyambak nun sewu masih sampai sekarang nyelidiki. Saya ini tahu 7 ke atas, tapi dari keluarga saya yang Dondong, bapak ibu saya asli Dondong, cuma ibunya ibu saya itu Betas. Nah ini yang ingin saya cari. Dan di antara berkah nasab itu adalah kadang kita ditempatkan di situ. Jenengan tahu, tatkala ontanya Rasulullah SAW datang ke Madinah, ketika itu Rasulullah mengatakan kan, biarkan onta ini sampai duduk, nanti saya ke situ. Orang Madinah kan rebutan supaya diambil. Lalu ontanya itu duduk di tanahnya Bani Najjar. Siapa Bani Najjar? Ternyata ibu dari bapaknya Rasulullah itu orang Madinah, Bani Najjar. Belum balik loh. Kalau ini kita PNS di tempat atau di Pulungan teng Betas loh, Mbah Kulo nih, mereka. Itu diantara yang penting. Kadang kan kita asalnya memang tanah yang dimakan oleh bapak ibu kita yang ditanami sawahnya, itu maksudnya gak makan tanah langsung. Sawai biyentik Betas dipangan seret iki mengalir dari darah kita. Ngoten lho. Itulah min solsolim min hamai masnun. Jadi min solsolim min tin. Jadi dari saripati tanah kita itu. Ya, tanahnya ditanami, berasnya kita makan, ya, buahnya kita makan, ya. Tambaknya kita, ikannya kita makan dan sebagainya. Itu saripatinya. Jadi bekas. Nah, ini diantara pentingnya nasab jaluk ya. Terus ditulis. Jangan dieling-eling. Ingatan kita itu ya lemah. Jadi enggak lupa ditulis. Diceritakan nang anak-anak. Pelajaran yang keempat, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di antara sebab baiknya buruk sang istri adalah dari bimbingan suami. Maka benar-benarlah dalam milih suami sing belum milih, yang belum menikah ya. Kalau ndak bisa ya melalui ustadz sini, biasanya Ustadz Sahri hafizahullah itu bisa milihkan. Bagus ya. Yang kenal murid-muridnya yang baik dan dipertemukan ya. Kalau yang sudah ya sudah, itu kadang kita diuji ya. Dan ngoten sih waduh diuji. Oh, Nabi Nuh sama Nabi Lut punya istri yang seperti itu. Kemudian Asia punya suami yang Fir'aun, kan itu. Berarti kadang orang diuji. Yang kelima, solihahkanlah diri Anda, maka insya Allah akan diberi suami yang soleh. Ya, disolihahkan karena Allah berjanji. Ya, apa?
Al khabithat lil khabithin wal khabithun lil khabithat. Ya. At-thayyibat lit tayyibin wat tayyibun lit tayyibat. Ya. Perempuan buruk untuk laki-laki buruk, laki-laki buruk untuk perempuan buruk. Ya. Perempuan baik untuk laki-laki baik. Ya. Berhubung nanti sampean soleh, gak oleh soleh, cobaan kan. Tapi itu tidak dijadikan kesimpulan. Itu kasus tertentu. Umumnya orang baik akan dapat baik. Disolehkan dulu. Nah, yang keenam, bolehnya seorang wanita menawarkan diri untuk dinikahi, boleh. Dilihat seorang pemuda yang bagus, pingin disampaikan, boleh. Saya pingin dinikahi oleh orang ini, boleh. Ya, ini mulia, ya mulia boleh melalui mak comblang. Yang ketujuh, para jamaah dimulakan Allah, keutamaan menjadi perantara yang mempertemukan dua insan dalam pernikahan, seperti Nufaisa binti Muniyah tadi. Jadi jenengan yugane dinamikan Nufaisah, oh pinter nemokno wong atau Nafisah, ada yang membacanya Nafisah. Ya. Demikian wallahu taala alam. Ada waktu kurang lebih 5 menit. Wonten sing tanglet Bapak Ibu sekalian? Silakan kalau ada yang tanya. Tidak ada ya, nonton ya. Kalau tidak ada, insya Allah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Kalau ada Jumat kelima, semoga ini menjadi tambahan wawasan kita, ilmu kita, dan kita bisa meneladani ya dari ibu kita Khadijah bintah Khuwailid. Apa yang benar datangnya dari Allah, apa yang salah datangnya dari saya mohon ampun pada Allah, mohon maaf kepada para jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita semuanya ini keluarga yang dirahmati oleh Allah, diberkahi ya, anak keturunan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah ya, dan kita semuanya ini diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.